Manuakan habar nah kayak wala ini kanakan bon koperasi hanya dirampok di sawitan di PTP, tasnya diambil lanjutnya pohon martapura kasihan. Kasus begal rekayasa, Eriska nekat bohongi Polsek Pelaihari, Kalimantan Selatan karena takut dipecat. Terungkap rekayasa kasus begal di Jalan Kebun Sawit PTPN 13 arah ke Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada 21 November 2022. Eriska Amelia Sari, 19 tahun, warga Jalan Perintis Tengah RT 29 Pelaihari, kala itu mengaku menjadi korban begal belakangan diketahui jika ia ternyata mengarang cerita bohong. Semua pernyataannya kepada polisi di Polsek Pelaihari yang memproses laporannya ketahuan hanyalah sebuah karangan. Dengan kata lain, perempuan muda yang bekerja di koperasi swasta itu telah membohongi polisi dan warga yang saat itu membantu menolongnya. Minta maaf untuk kejadian yang viral ini, bahwasanya tidak dibegal, cuma kececer uang, cuma takut dipecat, takut dimarahin, takut menggantikan uang di hari itu juga, jadi lu merekayasa keterangan palsu. Hal itu terungkap ketika petugas Polsek Pelaihari melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dan pendalaman keterangan terhadap sejumlah saksi. Menurut keterangan petugas Polsek Pelaihari, ada 3 warga yang kala itu juga berada di jalanan PTPN 13. Kepala Polres Tala AKBP Rofikoh Yunianto melalui Kapolsek Pelaihari Ibda Maifeli Manurung saat ditemui pada Selasa 28 November 2022 menuturkan jika ada yang rancu antara keterangan korban dan sejumlah saksi. Dari keterangan saksi menuturkan kala itu sempat melihat penjual sayur mayur Salman, warga desa Panggung Baru, Kecamatan Pelaihari, memungut uang Eriska yang tercecer di jalanan, lalu menyerahkan uang itu kepada Eriska. Petugas kemudian kembali meminta keterangan Eriska dan Salman. Keduanya akhirnya mengaku bahwa sebenarnya tidak pernah terjadi pembegalan. Eriska menuturkan saat itu uangnya ada di dalam tasnya tercecer di jalanan PTPN 13 menuju arah Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin. Uang tersebut merupakan uang tagihan milik koperasi tempatnya bekerja. Hal itu dikarenakan resleting tasnya terbuka atau tidak rapat. Setelah Salman menyerahkan uang Eriska yang tercecer, pekerja koperasi ini menghitung dan ada kekurangan sebesar Rp1.250.000. Eriska bingung, panik dan takut karena pasti akan dimarahi atasannya dan tidak punya uang untuk mengganti. Sementara itu, ia belum lama bekerja di koperasi tersebut sehingga takut dipecat. Dari situlah kemudian muncul gagasan dari keduanya, dikaranglah cerita seolah-olah Eriska jadi korban begal, tujuannya agar Eriska tidak dimarahi oleh atasannya. Atas cerita bohong itu, Eriska dan Salman mengaku sangat menyesal. Keduanya meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi saat berada di Mapolsek Pelaihari Selasa sore. Ia mengatakan kala itu sangat kalut dan panik, dirinya takut dimarahi atasannya dan takut dipecat. Senada diutarakan Salman, ia juga memohon maaf kepada semua pihak karena telah berbohong. Penjual sayur ini mengatakan niatnya cuma ingin membantu Eriska yang kala itu sangat sedih karena kehilangan sebagian uang tagihan, dirinya teramat kasihan. Atas nama Salman mengucapkan ribuan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat. Di sini ulun sangat menyesal. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.